Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Yohandra Putri dengan NIM 40040324620012 dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi SPI Bus. SPI Bus dan Komunikasi STM32 ISP32. Apa itu SPI atau Serial Peripheral Interface? Adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan secara luas untuk transfer data berkecepatan tinggi. Berbeda dengan I2C, SPI menggunakan jalur terpisah untuk data dan clock, memungkinkan throughput lebih tinggi dan komunikasi full duplex secara bersamaan. Aplikasinya yaitu untuk memori eksternal, display grafis, modul penyimpanan, dan komunikasi antar microcontroller. Modul ini mencakup dasar SPI, jalur komunikasi, mode operasi, integrasi perangkat, implementasi STM32 dan ESP32, serta proyek akuisisi data multi MCU. Dasar protokol SPI. Pertama ada master sleeve untuk master mengontrol clock dan komunikasi sleeve merespons, MOSI atau master out sleeve in jalur data dari master ke sleeve, MISO atau master in sleeve out jalur data dari slave ke master, SCLK atau serial clock, clock yang dibangkitkan master untuk sinkronasi data, GSSS chipset memilih sleeve yang aktif dalam komunikasi, full duplex pengiriman dan penerimaan data berlangsung secara bersamaan. Karakteristik dan mode operasi SPI. Frekuensi operasi tinggi 1 MHz sampai dengan 50 MHz. SPI mendukung operasi frekuensi tinggi umumnya antara 1 MHz hingga 50 MHz pada MCU modern. Kecepatan ini memungkinkan transfer data yang jauh lebih cepat dibandingkan protokol serial lainnya, menjadikan SPI ideal untuk aplikasi yang membutuhkan throughput tinggi seperti layar grafis, memori flash, dan sensor berkecepatan tinggi. 4 mode operasi SPI, CPOL, dan CPHA. SPI memiliki 4 mode operasi berdasarkan kombinasi clock priority, CPOL, dan clock pace atau CPHA. Modenya seperti berikut ini. Pencocokan mode antara master dan slave sangat kritis untuk menghindari kesalahan komunikasi. Integrasi perangkat SPI untuk penyimpanan data. Untuk flash memory via SPI yaitu kapasitas besar dengan akses cepat untuk penyimpanan embedded. Aplikasi utama dari flash memory yang pertama untuk data lodging, konfigurasi sistem, dan pembaruan firmware. Antarmuka SPI memungkinkan penyimpanan massal di sistem embedded, dukungan FAT32 file system, pembacaan langsung dari PC tanpa konversi data tambahan, kombinasi flash plus microSD, flash sebagai buffer cepat, microSD untuk penyimpanan jangka panjang. Integrasi sensor dan antarmuka SPI. OLED display menggunakan SPI untuk refresh grafis lebih cepat dibandingkan I2C. ADC eksternal membaca banyak kanal analog dengan resolusi tinggi via SPI. DAC menghasilkan sinyal analog presisi tinggi melalui antarmuka SPI. Terus juga ada sampling data kecepatan tinggi menggunakan protokol SPI, mendukung berbagai perangkat embedded seperti sensor, display, dan juga konverter. Implementasi SPI pada STM32 dan ESP32. Pada STM32 itu dilengkapi peripheral SPI terintegrasi dengan HAL untuk konfigurasi disederhanakan. DMA support memungkinkan transfer data otomatis tanpa membebani CPU. Fungsi utamanya ada HAL SPI transmit, HAL SPI receive, HAL SPI transmit receive untuk komunikasi full duplex efisien. ESP32 mendukung SPI route bus via ESP IDF dengan GPIO matrix untuk fleksibilitas pin assessment. Fungsi kunci SPI mode initialize untuk integrasi bus dan sebagainya. Terus kedua platform ini ideal untuk sistem multi MCU dengan komunikasi cepat dan pemrosesan data paralel. Selanjutnya di sini ada struktur praktikum, beberapa tahapan-tahapan praktikumnya. Selanjutnya ada proyek data akuisisi sistem. STM32 mengumpulkan data sensor, SSP32 mengelola dashboard komunikasi jaringan dan upload server, SPI memastikan kecepatan transfer tinggi dan latensi rendah antar MCU. Terus kesimpulannya adalah SPI adalah fondasi komunikasi dengan sistem embedded modern yang membutuhkan performa tinggi dan kehandalan.
Protokol ini mendukung transfer data cepat, komunikasi full duplex, serta integrasi berbagai perangkat seperti flash memory, micro SD, OLED, ADC, DAC, dan sensor. STM32 dan ESP32 menyediakan dukungan hardware SPI yang kuat dan dengan HAL dan juga DMA. Dengan sistem multi MCU, STM32 berperan sebagai kolektor data sensor, sementara ESP32 mengelola di gateway jaringan dan dashboard. SPI menjadi pilihan utama dalam sistem IoT industri yang memerlukan komunikasi antara MCU berkecepatan tinggi, integrasi perangkat yang fleksibel, dan manajemen data yang andal. Nah, untuk percobaannya sendiri nanti ada 4 percobaan. Yang pertama, koneksi LCD TFT dengan STM dan juga LCD TFT, koneksi antarmuka, koneksi SD card, dan SPI dengan RTOS. Berikut adalah simulasi langsung untuk beberapa percobaan berikut. Silakan disaksikan. Jadi ini adalah percobaan yang pertama, yaitu koneksi LCD TFT menggunakan ESP32 dan LCD TFT. Ini untuk tampilan programnya sendiri. Kurang lebih tampilan programnya seperti ini. Nah, ini untuk komponennya sendiri yang digunakan. Nah, ini ketika diupload, nah kalau sudah sukses, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan hasil prom pada kolom chat. Oke, pada kali ini merupakan program dari SPI komunikasi antara dua microcontroller, yaitu di sini ada ESP32 dan STM32. Nah, di sini STM32 mengirim data ke ESP32. Nah, di sini ESP32-nya akan membaca pesan atau kiriman dari si STM32 di sini. Nah, di sini merupakan hasil outputnya, data yang masuk. Kita komunikasinya secara SPI. Di sini data yang terkirim, transaksi. Ini ada jumlah datanya ya teman-teman. Ini udah sampai bit ke 107. Nah, ini akan bertambah terus. Ini transaksi 136, 137, dan ini akan terus berlanjut. Ngirimnya gini aja, nggak yang hello world, nggak yang hello world. Harusnya nampilin apa? Sebentar, dari awal. Jadi ini adalah program dari percobaan pertama, yang dimana percobaan pertama itu RTOS, modul RTOS middle. Nah, di sini adalah task priority. Nah, terus di sini juga terdapat beberapa komponen di mana ada sensor DHT. Kenapa nih? Sensor DHT, terus ada ESP, terus di sini juga ada apa ini namanya? Memori ya? Apa namanya? Akses SD card. SD card. Ini ada SD card. Nah, terus di sini nanti outputnya tuh dari LCD-nya dia bakal menampilkan suhu sama kelembapan. Nah, si SD card-nya ini dia bakal ditampilin di serial monitor. Di sini programnya juga udah di-upload terus akses. Nah, untuk kapasitas dari SD card-nya di sini ditampilkan berapa? 3840 MB megabyte atau 4 giga. Nah, di sini juga suhu sama kelembapannya bakal terbaca di serial monitornya. Begitupun bakal terbaca di LCD-nya. Nice. Oke, jadi ini adalah
modul ke-9 yaitu SPI percobaan ke-4. Ini adalah program C++ nya. Jadi nanti dalam waktu 10 detik akan mengambil data sensor termokopel per setengah detik. Jadi ya dalam waktu itu akan mengambil data sensor dan secara otomatis akan terhenti dan mengupload ke SD card. Nah, ini untuk program platform I/O nya. Ini untuk rangkaiannya sendiri ada micro SD card adapter, ada sensor termokopel, LCD TFT dan ESP32. Nah, ini ketika diupload bikin video. Ini aku bikin video, besok gak usah kelas. Gitu aja. geblek. Apa tinggal catcam? Tekan. Lepas. Masuk kalau mau pulang aja. Iya ya, rasa melebu ya catcam ya. Itu kasih tutorial. Nah, ini untuk tampilan di serial monitornya sendiri seperti ini. Nah, secara real time akan mengambil data sensor termokopel dalam waktu 10 detik. Setelah 10 detik tampilan LCD-nya akan menampilkan keterangan statusnya tersimpan, data sukses terupload. Nah, untuk file yang masuk ke dalam SD card-nya adalah datalog.csv. Warna merah ya itu ya? Hah? Betul loh. Kalau dari sini gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk kolom chat untuk melakukan prom.